بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين بن ومن عجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمرون نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa qala sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal qur'an wa 'allamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang mulia Ibu Ketua Pengadilan Agama Samarinda, rekan-rekan hakim, panitera, sekretaris dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Samarinda rahimahullah. Alhamdulillah pada pagi ini, meskipun harinya rintik-rintik, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kultum. Saya sering menyebut kultum ini ada yang 7 menit, ada yang 17 menit, ada yang jangan 70 ya. Kalau 70 mungkin terlalu lama. Dan saya juga merasa terhormat duduk di depan ada meja. Ini dulu zaman dulu memang pernah seperti ini, tapi sudah lama tidak, jadi akhirnya sering gemetaran juga, apalagi di hadapan Bu Ketua, rekan-rekan hakim dan lain sebagainya. Karena itu kadang-kadang terpikir apa yang disampaikan. Untuk menyampaikan sesuatu, kadang-kadang memilih topik apa. Tapi dari mukaddimah tadi, saya kira sudah ada yang bisa menebak-nebak. Biasanya kalau orang ceramah, orang apalagi khutbah Jumat,
itu pada saat mukaddimah itu sudah ketahuan apa yang akan disampaikan. Cuma banyak juga yang umum, yang tidak tahu, orang tidak bisa mengira apa yang disampaikan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat serta para pengikut beliau hingga akhir masa nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan biasanya kita isi salah satunya adalah qiraatul Quran. Di dalam banyak keterangan disebutkan iktsaru min qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu setelah kita baca, artinya ketika orang membaca, dan saya yakin hari ini kan hari ke-7, Pak Panitera tadi menyebutkan hari ke-8 itu sebenarnya memancing supaya nah itu sebenarnya salah satu teknik supaya orang perhatian gitu, memperhatikan apa yang disampaikan. Nah pada hari yang ke-7 ini saya yakin mungkin sudah banyak yang sudah menghatamkan dari awal Al-Quran karena kita terdorong gitu. Saya tidak berbicara bagaimana pahalanya, sudah semuanya sudah kita ketahui. Saya ingin mendorong kita bagaimana kita membiasakan membaca Al-Quran itu paling tidak menyisihkan waktu. Jadi kalau kita tidak sisihkan waktu, maka kita akan lepas. Karena itu saya ingat dorongan-dorongan seperti ini, saya ingat pada saat kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Waktu itu tahun 73. Sudah lahir belum? Alhamdulillah lahir sudah mulai. Sudah ya. Kalau Bu Atik lahir sudah ya. Tahun 73 itu ada guru. Waktu itu kelas 6, kami kalau tidak salah 4 atau 5 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Katanya siapa yang semua ini harus menghatamkan Al-Quran bulan Ramadan. Tapi bukan sekali, 2 kali. Ini dorongan yang sampai sekarang saya masih ingat. Saya itu ketika, dan saya ingat mudah-mudahan ini juga sampai pada beliau. Beliau sudah meninggal, umur mungkin 80, beberapa tahun yang lalu beliau baru meninggal. Katanya, niatkan pahalanya untuk saudara dan keluargamu. Ya, silakan Bu, mudahan selamatan. Ya. Setelah itu maka kita terpikir, artinya merasa rugi kalau kita tidak seperti dulu lagi. Nah ini salah satu dorongan. Lalu ketika kita membaca Al-Quran, karena ini waktunya terbatas ya, saya ingin apa yang dalam ayat yang saya bacakan tadi, afala yatadabbarunal Quran. Ini istilahnya tadabbur. Ketika kita membaca Quran ada tadabbur. Kalau saya tanya nih, tadabbur itu apa? Mungkin banyak sudah yang tahu tadabbur, dabbara yudabbiru tadbiran. Tadabbur asalnya belakang asalnya, makna asal. Tapi yang dimaksud dengan tadabbur di sini adalah memahami makna lafal Al-Quran, kemudian memikirkan apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, kemudian juga kita mengingat apa yang terkandung dalam Al-Quran. Wah, kalau seperti itu susah katanya. Sebenarnya ada yang ringan. Ketika kita baca, bagaimana kita tadabbur kita. Di sini ada yang qari'ah, Bu Sapiah, siapa lagi? Paujan, mana Paujan? Yang qari dan qari'ah itu biasanya
pasti tadabburnya sesuai dengan kebiasaannya. Tadabbur Al-Quran bagi qari dan qari'ah itu adalah pada saat membacanya, makharijul huruf pertama. Kemudian makharijul huruf itu kan ada huruf-huruf yang dibaca. Ada yang dalam bahasa tajwid, ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian ada yang wakaf. Bukan wakaf sumbangan lah, tapi wakaf berhenti. Ada yang lazim, yang harus berhenti. Ada yang jaiz, yang boleh berhenti, boleh tidak. Ada yang sunnatnya wasal. Tapi ada lagi yang berhenti tapi tidak bernapas. Itu apa itu dalam Al-Quran? Berhenti tapi tidak bernapas. Di dalam Quran cuma ada 4. Apa? Di dalam Al-Quran cuma ada 4 tempat yang berhenti tapi tidak bernapas. Itu namanya saktah. Saktah itu artinya berhenti tapi tidak Nah, ketika kita membaca itu, saya kira itu tadabbur juga sudah. Salah satunya, misalnya di dalam surah Kahfi yang dibaca setiap Jumat. Nih, saya yakin surah Kahfi ini banyak manfaatnya. Fadilat-fadilatnya itu banyak. Kita sering di WA aja, sering. Oh ini malam Jumat, hari ini hari Jumat, jangan lupa baca surah Kahfi. Nah, ketika kita membaca ayat pertama, Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Tidak boleh berhenti iwaja. Lalu qayyimanya di situ kalau mau berhenti. Nah, ini namanya saktah. Ini pelajaran sebenarnya pelajaran dulu ini. Artinya bagi kita mungkin mengingat-ingat aja. Ada lagi tempat yang kedua yang sering kita baca di dalam surah Yasin. Apa? Marqadina, apa itu? Qalu man ba'asana mim marqadina hadza. Itu kan kalau kita lihat qalu man ba'asana, orang-orang di dalam kubur itu man ba'asan dia ya wailana. Begitu ya? Ya wailana man ba'asana hadza. Qalu apa ayat Qur'annya? Ma wa'adar rahmat. Jadi katanya mereka terkejut ketika dibangunkan, lalu pada saat itu siapa yang memba'asana, siapa yang membangkit kami ini. Jadi itu sudah 2 kan? Ada lagi yang ketiga, ini 4 aja. Ada dalam surah Qiyamah. Saya kalau membaca itu ingat gitu. Apa? Bal rana ala qulubihim. Ada lagi satu yang terakhir pada surah Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin bukan. Ya, wailul mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apa itu yang ada ayatnya? Wa qila man raqin. Nah itu. Jadi 4 aja. Kalau yang ada kaitannya dengan wakaf itu tadi banyak macam-macamnya. Nah, itu bagi orang-orang yang qari dan qari'ah, kita juga ikut seperti itu. Artinya tadabburnya. Kemudian tadabbur yang kedua. Tadabbur yang kedua adalah ketika kita membaca ayat-ayatnya. Ada di sana susunan kalimatnya, bahasanya, bahasa Arabnya itu. Yang mudah saja umpamanya. Ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita kalau terjemahnya sudah hafal itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Sekarang kalau saya tanya, di mana ada kalimat segala? Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa orang menerjemahkan terjemahannya segala puji? Di mana dapatnya itu? Di mana? Apa? Nah, di alif lam.
100, tapi bukan duatnya 100 lah. Itu alif lam lil istighraq namanya. Jadi saya dulu waktu belajar bahasa Arab yang seperti itu, saya senang itu. Ketika dicontohkan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Quran. Ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, apa yuk maknanya? Makanya tadi kan ya tadabburnya itu memahami dan meneliti, mengingat Alhamdulillahirabbil alamin itu ada kalimat yang kalau orang tasawuf itu artinya ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, kita ini tidak pantas dipuji. Yang pantas dipuji itu adalah hanya Allah. Maka ketika orang mengatakan, wah Jar, pintarnya kamu, kemudian langkarnya, cantiknya kamu, kemudian kamu kayanya gitu. Lalu ketika orang mengatakan, bah kamu cantiknya, lalu masuk ke rumah ke cermin, oh dasar manis juga pun, dasar langkar, itu kah? Nah ketika kita baca, yang ketika ada yang pujian-pujian seperti itu, maka kita ucapkan Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, kita tidak takabur. Jadi kalau ada hati kita rasa apa saja bangga, maka ucapkan Alhamdulillah. Dari takabur menjadi syukur. Jadi kita tidak ada persoalan sebenarnya. Ketika kita dipuji, ketika kita diapakan orang yang disanjung-sanjung, ucapkan saja biar dalam hati Alhamdulillah. Sehingga kita menjadi syukur. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, itu kan artinya tapi rasa. Kalau guru-guru biasanya rasa itu ada. Rasa kita mengucapkan Alhamdulillah tadi apa? Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini kan yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu kan maknanya. Tapi rasanya apa? Ada rasa di dalam hati kita. Nah ini ngarannya namanya tadabbur. Ketika kita ada Ar-Rahmanir Rahim, lalu terasa bahwa Allah ini kan memberikan kasih sayangnya. Yang beribadahkah kepada Allah, yang tidakkah beribadah kepada Allah, tetap diberikan. Lalu Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin maknanya raja pada hari pembalasan. Artinya yang menguasai pada hari pembalasan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bayangkan, apa yang kita rasakan pada saat mengucapkan Maliki Yaumiddin. Kalau kita salat lah sambil menterjemah kelamaan, nah itulah namanya otomatis tadi kita merasa Maliki Yaumiddin, kita merasakan bahwa nanti pada hari kiamat itu tidak ada lagi orang yang mengaku jadi raja, jadi presiden, tidak ada lagi. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Siapa yang jadi raja hari ini? Ayo, tidak ada yang mengakunya. Sehari ini siapa yang jadi raja? Yang raja Mesir, yang raja Saudi, yang presiden manapun, tidak ada yang berani mengaku saya jadi raja. Karena apa? Karena mereka sudah merasa mati. Jadi tidak ada yang berani mengaku. Limanil mulkul yaum. Siapa yang pada hari ini jadi raja? Nah, baru merasakan semuanya. Nah, makanya ketika kita membaca-baca yang seperti itu, lalu Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ini kalau di dalam tafsir-tafsir banyak dibahas. Pembahasannya apa? Kita harus menyembah dulu baru meminta. Kita harus mengabdi kepada Allah dulu baru meminta. Iyyaka, kepadamu Allah. Tapi ada lagi kalimatnya iyyaka itu. Kalau kita bahas dalam bahasa Arab itu enak gitu. Artinya ketika kita membaca nanti, ketika kita salat, tadabburnya mungkin lebih tinggi. Alhamdulillah apa? Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, bimbing. Kita kan sudah seperti itu, bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Jalan-jalan yang orang sesat tubuh sebenarnya bukan jalan orang
jalan kita. Nah, karena itu ketika kita membaca Al-Quran, ada tipsnya, Bu Cici. Ketika kita baca Al-Quran, misalnya yang kita tahu Al-Jannah, itu ada kan dalam Al-Quran. Apa artinya? Surga. Ada lawannya surga, neraka, an-nar. Kalau kita baca ketemu Al-Jannah misalnya, wah ini bayangan kita, ya Allah, mudahan Allah memberikan nanti. Itu tuh tadabbur sebenarnya. Jadi saya ingat guru saya begitu dulu. Katanya jangan terlalu kita memahami Al-Quran itu, wah harus baca begini. Coba kalau kita baca terjemahnya kadang-kadang kita tidak paham. Nah, ketika kita yang seperti itu, ketika Al-Jannah, misalnya ada di dalam ayat yang sering dibaca orang, ini Bu Safiah nih hafal nih, di surah Al-Hasyr. Apa perbedaan surga? Adakah apa? Surga dan neraka gitu. Di surah Al-Hasyr yang terakhir yang sering, kalau ke PTA sering menyebut itu. Apa? Ayatnya kan kalau mulai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum wala takunu lima. Jadi ketika kita al-jannah tadi la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Kita ingat itu. Jannah tadi sudah tahu. Oh, jannah ini surga, neraka, an-nar. Ketika la yastawi, tidak sama antara orang yang ada di dalam surga dengan di dalam neraka, tidak sama. Ashabul jannati humul faizun. Nah, kalau dua aja sudah kita, jannah dan neraka, itu sudah. Belum lagi yang lain-lainnya. Nanti ketika kita ingat lagi ada hal yang berkaitan dengan misalnya ada yang ancaman, ada yang ancaman, kemudian ada yang suruhan, ada yang semacamnya juga memberikan dorongan. Biasanya ada misalnya yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya kan itu ada kaitan dengan ayat hukum. Ada suruhan, ada perintah tadi kan, kemudian ada larangan. Kalau di dalam kaitan dengan bulan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu orang biasanya ini ada kalimat kutiba. Lalu ketika diwajibkan, majhul ya itu ya. Jadi lalu ada lagi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Itu juga sebenarnya tentang hukum. Kalau saya baca pasti bisa menebaknya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Tentang apa? Mardian apa? Nah, wudu. Rukun wudu ada berapa? 4 atau 6 enggak? Hah? 6. Ayo, kalau yang kita orang syariah nih, biasanya saya memberi kuliah begitu. Ayo, di mana kalau dalam fikih ada 6 rukun wudu, ayatnya cari di dalam ayat ini ada enggak 6? Enggak ada. Ada yang satunya kan niat. Taruhlah niat, an-niyatu innamal a'malu binniyat, 1. Di situ ada idza qumtum ilas shalah, apabila kamu, qumtum itu kan fi'il madhi. Kenapa diterjemah idza aradtum? Apabila kamu ingin salat, maka basuhlah muka, basuhlah tangan, sapulah kepala, basuhlah kaki. Kan 4 aja. Tambah satunya hadis tentang niat tadi. Nah, yang tartib itu di mana dapatnya? Ayo, yang tartib di mana? Di mana fikih itu dapat? Makanya fikih itu adalah paham. Fikih itu artinya ketika orang memahami Al-Quran dan hadis, lalu timbul fikih. Nah, di situ ada waw. Itu namanya wahai orang waw atap kan, tapi waw atapnya itu
sebenarnya kalau di dalam bahasa ilmu kawaid itu tidak tertib. Maka disitulah diganti dengan tertib. Artinya tidak boleh, harus berurutan. Kalau dalam bahasa Arab kan yang namanya atap itu, misalnya yang datang hari ini, misalnya si Atik jaa hari datang, jaat atau lam jaa si a wa si a misalnya. Itu sebenarnya tidak tertib. Bisa saja yang datang dulu tadi si B, datang dulu si C. Nah, itu dalam bahasa Arab. Tapi ketika Al-Quran merubahnya, maksudnya di dalam Al-Quran tidak seperti itu. Tapi itu tidak semuanya, namanya hanya satu. Kalau dalam bahasa Arab, lil ghalabah, kebanyakannya aja. Sama dalam ayat Al-Quran, misalnya, ini saya menyampaikan inilah supaya ketika kita membaca itu, nah ingat bahwa itulah tadabbur. Nah, ketika kita misalnya baca Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Lam itu artinya tidak. Apa bedanya lam dengan lan? Kalau lam itu lam tidak. Nah, kenapa ayat itu lam yalid, Allah tidak beranak? Hari ini ya jangan tidak beranak atau akan datang beranak. Nah, itu sebenarnya pertanyaannya. Nah, itulah artinya ketika dibawa dengan lan, biasanya kita kan lan itu artinya tidak datang. Misalnya hari ini lan misalnya Ahmad layah dura tidak hadir, berarti dia tidak datang hari ini. Esok juga tidak datang. Ketika kita sebut lam yahdur hari ini tidak datang, mungkin besok datang. Tapi ketika lam yalid walam yulad. Nah, saya mudah-mudahan ketika kita baca ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. Adalah paling tidak di dalam hati kita. Oh, ternyata begitulah ayat Al-Qur'an kalau kita tadabburi dari segi makna, dari segi bahasa dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan tadi yang kita paling tidak Al-Fatihah yang kita baca tadi bisa kita amalkan dalam kita ketika membaca ayat Al-Quran pada waktu salat. Saya tidak menyampaikan, padahal kalau yang bagus itu kan ada waktu salat apa yang kita ingatkan ketika takbir Allahu Akbar, lalu apa yang kita ingat. Membaca Al-Quran tuh kadang-kadang pernah lah kita menangis, pernah. Saya yang sering inilah, mohon maaf, saya kadang-kadang lucu juga. Kenapa saya kadang tersendet suara dan kadang-kadang bisa sampai mengeluarkan air mata itu apa? Pada saat ada cerita Nabi Yusuf itu, nah. Justru itu yang sering. Nabi Yusuf itu datang, kan ketika saudara-saudaranya datang, tidak ada yang kenalnya. Anta Yusuf kan ada seperti itu. Apakah kamu yang namanya Yusuf? Wah, saya mulai itu sudah terasa gitu. Artinya walaupun cerita aja, makanya dengan Al-Quran itu kan ada cerita, ada hukum, dan ada macam-macam. Itu termasuk mukjizat. Nah, karena itulah mudah-mudahan kita bulan Ramadan ini kita biasakan membaca Al-Quran sedikit-sedikit dulu, tapi rutin. Ada yang rutin, kalau pokoknya misalnya kita rutinkan 10 ayat. Kalau kita rutinkan 10 ayat, esok juga harus 10 ayat. Kalau tidak, misalnya kelupaan, kita bayar besoknya 20 ayat. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah kita akan melanjutkan. Artinya apapun yang kita selama ini yang kita tertunda-tunda, insya Allah akan bisa kita selesaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya kira itulah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelumnya biasanya ada pantunnya. Nah, iya, tapi satu aja. Tadi mau berangkat apa? Kira-kira ada pantun. Asalnya saya udah usah pakai pantun gitu. Tapi naik becak harinya hujan, jalannya tersendat, sering berhenti. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran. Semoga akan menjadi syafaat di akhirat nanti. Demikian akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.